Vaksinasi adalah suatu tindakan memasukkan antigen atau vaksin ke dalam tubuh, bisa melalui injeksi ataupun melalui oral. Yang paling penting adalah banyak sekarang rakyat Indonesia atau ibu-ibu di Indonesia di sana bingung di saat pandemi ini bagaimana vaksinasi, apakah tetap dilanjutkan ataupun ditunda. Jangan sampai ditunda. Karena apa? Karena vaksinasi adalah hal yang penting. Dan vaksinasi ini terdiri dari berbagai penyakit, tidak hanya satu saja yang perlu dicegah dan sudah bisa dicegah. Jangan sampai di pandemi ini menjadi suatu alasan buat para ibu-ibu di sana untuk tidak memvaksinasi anaknya. Jadi harus tetap vaksin anaknya agar anak Indonesia selalu sehat di masa depan. Banyak ibu-ibu di sana bingung bedanya vaksinasi dan imunisasi. Perlu diketahui bahwa vaksinasi adalah proses pemberian vaksin atau antigen yang dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh yang gunanya untuk memproses atau membentuk kekebalan. Sedangkan untuk imunisasi adalah proses saat vaksinnya sudah dimasukkan, yaitu proses tubuh untuk membentuk suatu kekebalan tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit yang dimasukkan tadi. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak usah bingung dan tidak usah panik juga, tetap vaksin karena anak-anak Anda membutuhkan vaksin itu karena vaksin efeknya sangat hebat sekali. Vaksin menjadi hal wajib yang dilakukan sejak dini kepada balita. Pemberian vaksin pada balita adalah untuk membantu meningkatkan imunitas pada tubuh. Lantas, ada berapa ya jenis vaksin yang harus anak dapatkan? Ada beberapa jenis vaksin, yaitu vaksin yang hidup, vaksin yang mati, atau vaksin tokoid atau racun, atau vaksin biosintesis. Semua ini adalah hal penting. Mungkin tidak usah dihafalkan di sana biar dokter yang menentukan. Yang paling penting adalah rajin ke dokter untuk vaksinasi. Yang berikutnya adalah sejak kapan perlu divaksinasi seorang anak, yaitu sejak lahir. Sejak lahir sudah ada, sampai umur 18 tahun. Akan tetapi memang sangat padat di umur 1 tahun pertama, 1-2 tahun, dan lebih ringan lagi sampai dengan umur selanjutnya. Jadi, banyak ibu yang ingin menghafalkan dan lain sebagainya akhirnya gagal. Untuk 1 tahun pertama, datang setiap bulan sampai dokter menyatakan tidak butuh untuk dilakukan vaksinasi berikutnya. Atau ditentukan di jadwal berikutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk datang lagi. Jadi, nggak usah dihafalin, yang paling penting datang. Datang, ikuti kata dokternya, maka anak Anda akan ikut tervaksin secara lengkap. Ada yang dasar, ada yang tambahan. Tinggal diskusikan pada dokter Anda. Semuanya sangat penting apabila dilakukan, lakukanlah secara lengkap. Jangan lupa vaksinasi yang lengkap ya. Imunisasi merupakan salah satu bagian perawatan pada bayi untuk menjaga kesehatannya. Pemberian vaksin merupakan cara untuk membentuk antibodi untuk mencegah berbagai macam jenis penyakit. Lantas, adakah efek samping pada anak setelah divaksin, Dok Farabi? Memang benar, ada beberapa efek samping dari vaksinasi. Efek samping yang jarang terjadi dan tidak perlu panik apabila terjadi. Yaitu pertama, bisa saja demam. Yang kedua, nyeri di lokasi suntikan. Yang ketiga adalah kemerahan atau bengkak. Yang keempat, bisa ada alergi hebat. Ya, untuk alergi hebat ini memang 15-30 menit sebaiknya yang divaksinasi tidak meninggalkan lokasi klinik atau rumah sakit di tempat dia vaksin di sana. Karena akan ada pertolongan apabila itu terjadi, tapi ingat itu sangat jarang terjadi dan tidak boleh takut. Karena akibat tidak divaksin adalah kematian, yaitu lebih berat. Jadi jangan sampai timbul wabah-wabah baru karena masyarakat tidak mau divaksinasi. Jadi tetaplah vaksin, walaupun pandemi ada caranya, ada kiat-kiatnya yang sudah kita nyatakan sebelumnya. Jadi tetap datang, karena efek sampingnya ini sangat ringan atau sangat-sangat jarang terjadi. Jadi yang paling bahaya adalah akibat tidak divaksinasi, yaitu kematian. Jadi jangan pernah takut, tetap vaksinasi dimanapun Anda berada, karena di seluruh Indonesia sudah banyak fasilitas untuk vaksinasi. Di masa pandemi, Anda tentu merasa ragu untuk pergi ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan karena masalah penularan COVID-19. Terlebih untuk vaksinasi si buah hati. Nah, Dokter Farabi punya tipsnya untuk Anda. Yuk kita simak. Banyak ibu-ibu dan ayah di sana takut saat pandemi ini untuk memvaksin anaknya. Tidak boleh takut. Memang rumah sakit adalah tempat orang sakit.
Tapi rumah sakit adalah salah satu tempat yang aman untuk didatangi. Kenapa? Karena rumah sakit memiliki protokol yang ketat untuk diterapkannya protokol COVID-19. Jadi tidak ada alasan untuk takut ke rumah sakit untuk memvaksin, walaupun vaksin bisa dilakukan di mana saja. Jadi ibu-ibu dan ayah semua harus tetap vaksin dimanapun Anda berada, memilih fasilitas layanan kesehatan manapun. Dari klinik sampai pun rumah sakit, insya Allah aman. Yang paling penting, anak sehat dan anak sakit dipisahkan. Berikut ada beberapa tips untuk datang ke rumah sakit. Yang pertama adalah pastikan anak kita digendong. Apabila anak kita tidak bisa dikontrol, akan datang ke rumah sakit, memegang segala benda, lalu memegang wajah, mungkin anak kita perlu digendong. Sehingga anak kita ini aman, tidak menyentuh benda-benda di rumah sakit. Apabila Anda sudah janjian dengan dokternya atau janjian dengan rumah sakitnya, bisa tentukan jam kedatangan mepet dengan waktu vaksinasi, sehingga tidak perlu berlama-lama di rumah sakit. Dan pastikan anak kita memakai APD. APD-nya bisa yang simple, dari yang face shield model topi yang mudah dipasangkan oleh bayi, atau sampai dengan anak-anak, ataupun memakai masker apabila yang sudah biasa dipakaikan di rumah. Jadi nanti jangan sampai kita datang ke rumah sakit, apabila anak kita datang ke rumah sakit, tetapi anak kita lari kemana-mana, tidak menjaga jarak, megang barang lain-lain. Nah, ini yang perlu dihindarkan. Jadi tidak usah takut, tetap datang ke rumah sakit dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Insya Allah semuanya aman, jadi tetap vaksinasi. Saya Dr. Farabi Elfos, spesialis anak, magister kesehatan untuk Hidup Sehat Plus.